Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Dan seperti biasa, kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas, tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur atas hari baru yang Kau nyatakan dan Kau berikan dalam hidup kami. Berkati kami semua dalam menjalani hari ini, dan kami mau memulainya dalam perenungan sabda firman-Mu dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih pada pagi hari ini. Untuk itu ya Bapa, kami mohonkan dengan rendah hati bersabda dan berfirmanlah, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Kejadian pasal 1, ayatnya yang ke-31. Lalu kemudian di sana dikatakan bersama, kita membacanya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita mulai. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, opa oma anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini menunjuk dan menjelaskan tentang bagaimana seluruh penciptaan dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-30, semuanya bicara tentang penciptaan. Bagaimana alam ciptakan, langit dan bumi beserta seluruh isinya, cakrawala, benda-benda penerangan, bagaimana alam ciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan bagaimana alam ciptakan manusia. Lalu kemudian di atas semua apa yang sudah Tuhan ciptakan itu, maka kesimpulan besarnya dikatakan bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tidak ada yang tidak baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu keyakinan yang kita yakini dan yang kita percaya bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa semua yang Tuhan jadikan di dalam dunia ini adalah sesuatu yang baik buat kita. Lalu kemudian di tengah-tengah berbagai ciptaannya itu, Tuhan menempatkan manusia lalu memerintahkan kepada manusia untuk menguasai, mengelola dan mengusahakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Artinya juga di dalamnya ada satu perintah tentang merawat seluruh ciptaan Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, realitasnya pada saat ini kita berhadapan dengan berbagai masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Yang adalah, kita tahu bersama, lingkungan hidup alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Manusia diminta untuk merawatnya, tetapi pada akhir-akhir hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai realitas tentang persoalan di seputar lingkungan hidup. Katakan saja misalnya persoalan tentang polusi. Terjadi di mana-mana. Kita bicara tentang kerusakan lingkungan. Kita diperhadapkan dengan sampah hasil dari penggunaan oleh manusia, baik itu sampah plastik dan lain sebagainya. Kita diperhadapkan dengan pencemaran-pencemaran yang terjadi di sungai, di laut, udara. Ini semua realitas yang terjadi pada akhir-akhir hari. Yang kita tahu bersama bahwa dari awalnya penciptaan bumi beserta dengan istrinya ini, bahwa Tuhan menciptakannya dan Tuhan katakan sungguh amat baik. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan sungguh amat baik, belakangan hari ini sepertinya alam bermusuhan dengan manusia
terjadi gempa bumi di sana sini, terjadi banjir, longsor, begitu banyak manusia yang jatuh korban. Apa persoalannya? Sekali lagi, ketika Allah menciptakan semuanya ini, lalu Allah menempatkan manusia di tengah-tengah ciptaannya itu, lalu kemudian Tuhan katakan, kelola, kuasai, dan usahakan. Itu berarti juga di dalamnya manusia diperintahkan untuk merawat alam semesta ini. Tetapi realitas yang terjadi justru sebaliknya. Tidak sedikit manusia yang mengambil peran bukan merawat. Ada mereka yang mengambil peran merawat. Tetapi ada juga mereka yang mengambil peran merusak lingkungan hidup. Merusak ciptaan-ciptaan Tuhan. Mencemari berbagai apa yang sudah Tuhan ciptakan. Dan akhirnya kita dapat melihat sampah di mana-mana. Sampah di daratan, sampah di laut, sampah di sungai. Pohon-pohon yang tadinya rindang menjaga stabilitas alam ini pada akhirnya ditebang oleh manusia. Dan itu mengakibatkan longsor, mengakibatkan banjir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita diperhadapkan dengan masalah-masalah itu. Tapi lewat firman Tuhan pada malam hari ini kembali ingin diingatkan kepada kita semua bahwa mari kembali dalam apa yang Tuhan katakan, sungguh amat baik. Semua ciptaan itu sungguh amat baik. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, orang beriman yang memegang kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru ini sebagai tuntunan, pimpinan firman Allah di dalam kehidupan kita, maka mari berusaha dan berupaya untuk mengembalikan ciptaan Tuhan ini menjadi baik lagi, menata kembali, memelihara seluruh ciptaan Tuhan, sehingga tidak akan terjadi apa yang kita khawatirkan pada hari-hari belakangan ini, ketika alam tidak lagi terlihat baik, ketika sungai laut tidak lagi terlihat baik. Justru yang terjadi adalah alam menjadi musuh manusia oleh karena gempa bumi, kebakaran hutan, banjir, mengakibatkan manusia banyak yang mati. Tugas kita mengembalikan lagi sesuatu yang amat baik itu yang mulai dirusak oleh manusia. Tugas kita sebagai orang percaya mengembalikan lagi untuk semua menjadi sungguh amat baik. Bagaimana caranya? Jaga dan pelihara apa yang ada di sekitarmu, di lingkunganmu, jaga dan pelihara. Kelola dengan baik, kelola dengan benar. Jangan biarkan di depan-depan rumahmu itu selokan penuh dengan sampah. Jangan biarkan hal itu terjadi. Jangan biarkan di kanan kirimu yang ada selokan itu penuh dengan sampah. Jangan biarkan itu terjadi. Kalau engkau hidup di tengah-tengah masyarakat yang bergantung pada kehidupan, hasil daripada kebun, tumbuh-tumbuhan, hasil daripada pohon, jaga itu, alam semesta itu. Pelihara itu. Jangan tebang sembarangan. Jangan engkau gunduli hutan-hutan yang pada akhirnya mengakibatkan longsor dan banjir dan mendatangkan malapetaka bagi manusia. Jangan lakukan itu. Jangan ambil bagian dalam merusak alam ciptaan yang oleh Tuhan katakan sungguh amat baik semua yang Tuhan jadikan ini. Kita harus lakukan sekali lagi, menjaga dan merawat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah hal itu kita lakukan? Atau jangan sampai sebaliknya kita justru mengambil peran sebagai orang-orang yang merusak alam semesta ini. Membuang sampah sembarangan, melakukan polusi udara di mana-mana, mencemari ciptaan-ciptaan Tuhan, sungai, lautan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam situasi yang kita alami pada saat ini di tengah-tengah masa pandemik ini pun, kita melihat bahwa begitu banyak korban yang jatuh. Apa penyebabnya? Begitu banyak bencana-bencana alam yang terjadi. Apa penyebabnya? Sekali lagi, dari awal Tuhan ciptakan semuanya ini, bumi beserta isinya ini, sungguh amat baik. Tetapi peran manusia yang tidak melakukan dan merawat dengan benar bumi dan segala isinya ini, mengakibatkan berbagai gejala alam yang mendatangkan kematian dan malapetaka bagi manusia. Oleh sebab itu ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ajarkan kepada keluargamu, ajarkan kepada anak-anakmu.
bagaimana mereka dapat merawat bumi ini. Sehingga apa? Sehingga kita dapat membangun satu kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Dari hari-hari kemarin kita dapat kembali menata dengan baik bumi beserta isinya. Masing-masing orang berperan memelihara lingkungan sekitarnya, membangun satu kehidupan yang baik. Dan saya percaya dalam berkat pertolongan kasih Tuhan, kita dapat dimampukan untuk menciptakan dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari-hari kemarin. Itu keyakinan kita sebagai orang beriman, keyakinan kita sebagai orang percaya. Beriman itu bukan hanya soal bagaimana hubungan spiritualitas kita kepada Allah, tetapi lebih jauh daripada itu, hubungan spiritualitas itu harus terlihat dalam perbuatan dan tindakan nyata kita. Dalam konteks bacaan kita pada saat ini, itu dihadirkan dalam usaha dan upaya kita di dalam memelihara ciptaan-ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika engkau akan memulai harimu dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, ketika engkau akan meninggalkan rumahmu, ingat baik-baik, perhatikan baik-baik. Jangan pernah ambil peran lagi untuk merusak alam semesta ini. Jangan. Tetapi biarlah kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini ikut ambil bagian mengembalikan ciptaan yang sungguh amat baik itu kembali lagi baik adanya. Tuhan berkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman. Kami mohonkan dengan rendah hati, teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk turut ambil bagian dalam memelihara seluruh ciptaan Tuhan. Dan biarlah di atas semua itu, nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Berkati opa oma, anak cucu, bapak ibu, saudara-saudara, jemaat-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini dalam berbagai aktivitas, tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, berkati mereka semua Tuhan. Bagi mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Bagi mereka yang sakit, mari Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang memiliki pergumulan, mari Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, tuntun dan pimpin kami dalam pekerjaan pelayanan kami hari ini. Ampunkan dosa dan kesalahan kami demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.